Fistula ani merupakan sebuah kondisi yang mana terdapat robekan kecil pada lubang dubur. Penderita fistula ani akan merasakan nyeri pada daerah dubur. Rasa nyeri tersebut akan lebih terasa ketika aktivitas buang air besar. Terlebih jika makanan yang masuk tadi tidak Anda perhatikan. Kenali gejala, penyebab, dan cara mengatasi fistula ani lewat penjelasan Dr. Mozart, dokter spesialis bedah dari Vena Wasir Center. Apa itu fistula ani? Fistula ani itu artinya kan fistel daripada anus ya. Fistel itu artinya saluran ya. Jadi fistula ani itu adalah saluran anus ya. Nah, saluran anus ini biasanya terbentuk karena adanya abses di daerah anus yang pecah ya. Jadi kalau setelah pecah dia memberikan suatu saluran. Nah, inilah kenapa terbentuk abses ini ya. Inilah yang menarik ya. Karena abses ini biasanya berasal dari infeksi. Infeksi itu biasanya karena berasal ada lubang kecil ya. Jadi ada lubang kecil di daerah dubur ya yang kemudian membentuk nanah ya. Nah, setelah beberapa saat kemudian setelah nanahnya matang kemudian pecah. Nah, setelah pecah timbullah satu saluran. Nah, gitu ya. Dan salurannya ini sebetulnya bentuknya macam-macam ya. Biasanya kalau salurannya yang ada di jam 6 atau jam 12 ya ada hukumnya tuh ya, namanya hukum Virchow ya, biasanya berupa garis lurus ya dari tempat asal daripada lubang dari anusnya. Tapi kalau dia bukan jam 6 atau jam 9 dia melingkar, melengkung ya kayak tembakan bola ya. Jadi kalau kita nembak bola seperti kayak membuat lengkungan ya, itulah yang makin lama lengkungan-lengkungan ini saling bertemu, akhirnya timbullah cabang-cabang yang menyebabkan namanya nanti fistulnya jadi kompleks ya. Apa saja penyebab fistula ani? Fistula ani itu berasal daripada abses ya, artinya nanah yang ada di daerah anus kemudian pecah. Nah, biasanya tentu kan nanah ini sembunyinya bisa dari luar, bisa dari dalam anus ya. Kalau dari dalam, biasanya paling sering sih dari dalam anus ya. Jadi ada lubang kecil dengan sebesar jarum. Nah, itu dia masuk ya keluar anus ke sekitar pinggiran anus, dia membentuk abses ya. Akhirnya dia pecah. Nah, setelah pecah berarti ada hubungan ya antara anus dengan kulit luar daripada pinggir anus ya. Tapi mungkin juga bisa juga ya itu asalnya bukan dari dalam anus tapi dari luar anus ya, mungkin karena higiene kita kurang menjaga kebersihan ya, kemudian terjadi infeksi ya, benanah, kemudian dia membentuk lubang ke arah anus, jadi akhirnya juga timbul suatu saluran setelah pecah gitu ya. Tapi tidak harus kalau fistula itu harus ada lubang yang berasal dari dalam anus ya. Bisa juga tidak ada lubangnya dalam anus ya, kalau dia penyebabnya dari luar anus. Apa saja faktor risiko fistula ani? Selain kebersihan, tentu juga daya tahan tubuh kita ya. Daya tahan tubuh kita, apalagi dalam masa-masa pandemi ini ya, kita membutuhkan daya tahan tubuh yang kuat ya. Jadi kalau daya tahan tubuh kita kuat ya, kita melihat kebersihan, tentu tidak akan menimbulkan abses ya di anus yang nanti akan berakibat fistula ani gitu ya. Bagaimana gejala fistula ani? Pertama kali tentu kan sebelum fistula ani namanya abses ani dulu ya. Abses ya. Abses perianal ya, artinya abses yang ada di sekitar anus ya awalnya ya. Tentu kan kalau tanda-tanda infeksi kan ada berapa macam, ada 5 macam ya. Ada kalau dolor, rubor ya. Kemudian ada rasa panas ya. Kemudian dia lama-lama dia membentuk jaringan keras ya. Setelah itu kemudian dia akan mencair ya, membentuk nanah ya. Kemudian setelah membentuk nanah dia akan mencari bertambah banyak, akan mencari air keluar. Nah, dia biasanya pecahnya ke luar ya. Bagaimana diagnosis fistula ani? Seperti saya bilang tadi ya, awalnya tentu kan ada, kalau kita tanya ya, jadi kalau dalam pemeriksaan kedokteran ada namanya anamnesis ya. Nah, keluhannya seperti itu ya. Jadi ada pertama ya ada riwayat infeksi di sekitar anus, kemudian
lama-lama dibiarkan karena tidak dirasakan ya, kemudian dia membentuk abses ya, kemudian setelah pecah nih ya, jadi agak dari awalnya tanda-tanda infeksi ya, nyeri ya, kemudian setelah pecah baru dia keluar nanahnya ya. Jadi sebelumnya kok celana dalamnya pertama kali mungkin merah dulu ya, ini bercaknya apa nih dalam celana dalamnya kok ada merah-merah nih, nah besoknya baru keluar cairan ya, cairan yang mungkin ya nanah ya, yang itu yang menimbulkan rasa bau ya. Lama-lama juga setelah itu mempengaruhi keadaan umumnya ya, setelah dia nyeri keluar nanah pasti badannya akan terasa panas ya, sampai menggigil gitu ya, biasanya seperti itu. Bagaimana cara mengatasi fistula ani? Cara ini kan ada pertama kali caranya, yang pertama kan cara konservatif ya, artinya dengan tindakan tanpa operasi ya, dengan obat-obatan ya. Jadi kalau kita gejala awal kita kalau kita berobat ke dokter akan diberikan obat-obatan ya. Kalau dia nyeri dikasih obat anti nyeri, kalau dia panas dikasih obat anti panas, dan itu pasti dikasih antibiotik ya. Nah, antibiotik ini biasanya kita nggak kasih antibiotik biasa double ya, karena penyebabnya biasa dari kuman-kuman yang anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Jadi kita kasih juga obat selain antibiotik yang biasa, selain diberikan juga obat antibiotik yang bekerja pada kuman anaerob ya. Karena penyebabnya kumannya biasanya tuh kuman dari usus ya, biasanya E. coli ya. Paling sering kumannya paling banyak E. coli. Jadi kita kasih obat-obat antibiotik yang sesuai dengan kuman E. coli ya. Bagaimana mencegah fistula ani? Kalau dia baru pertama kali mengeluh itu ya tentu dia kan akan terutama ya menjaga kebersihannya supaya tidak berkembang lebih lanjut ya pada abses ya. Kemudian ya kalau dia nyeri ya minum obat nyeri ya. Kemudian kalau memang udah tanda-tanda pada infeksi ya harus makan obat ya. Dan nggak bisa makan obat ini ya, kalau antibiotik kan tidak bisa beli di bebas ya, jadi harus tetap berobat ya, belum memerlukan tindakan operasi. Jadi kalau waktu gejala dini kita menemukannya ya, kita bisa cukup dengan obat-obatan ya, tidak perlu operasi. Yang paling penting ya kita sudah tahu tadi faktornya tadi ya, kebersihan daripada di daerah anus ya. Kemudian juga kita tahu ya penyebabnya tadi bisa dari luar ya, dari kulit, bisa juga dari dalam anus ya. Kalau dalam anus biasanya ada goresan-goresan ya, mungkin ada kita makan ini yang keras-keras seperti kayak tulang kecil, tulang yang menggores. Nah kita usahakan ya makanan yang inilah ya, yang sehat, yang tidak terlalu membuat kerusakan di daerah sekitar usus ya. Kemudian kalau di luar kita tentu menjaga kebersihan ya, misalnya kalau kita habis ke belakang kita bersihkan ya, kita selalu memakai memakai cara-cara untuk membunuh kuman, itu akan lebih bagus lagi ya. Kemudian juga kalau kita pakai celana dalam ya harus sering diganti ya. Intinya menjaga higien sekitar anus ya gitu. Sekian dulu ya para pemerhati Pranawasi Rumah Sakit Thomas, saya Dr. Mozart spesialis bedah ya. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan kemungkinan nanti akan kita sambung lagi dalam topik-topik yang berikutnya ya, karena kita tadi baru bicara pengobatan secara konservatif tanpa operasi. Mungkin ke depan kita akan membahas bagaimana pengobatan fistel dengan pengobatan operasi. Terima kasih para pemerhati, selamat siang.